Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Nurhidayah dari kelas B3 PGSD non-reguler. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai instrumen tes. Instrumen tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan atau prestasi siswa dalam bidang kognitif seperti pengetahuan, pemahaman, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, di dalam instrumen tes ada standar kompetensi dasar, indikator. Apa itu standar kompetensi? Standar kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau peserta didik untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilandasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kedua yaitu kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dan yang ketiga adalah indikator. Apa itu indikator? Indikator adalah alat ukur atau pedoman serta faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan atau keberhasilan siswa. Nah, selanjutnya saya akan membahas yaitu kisi-kisi soal, pedoman soal, dan pedoman penskoran. Di slide selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kisi-kisi. Nah, yang pertama adalah identitas sekolah. Di sini saya menggunakan nama sekolahnya SDN Pelangi Bersinar. Temanya mengambil tema 7 mengenai peristiwa dalam kehidupan. Tahun ajarannya tahun 2020 hingga tahun 2021. Alokasi waktunya 90 menit, jumlah soalnya 21 soal. Kelasnya saya mengambil kelas 5 pada semester 2. Untuk yang pertama adalah kisi-kisi. Di dalam kisi-kisi, yang pertama ada tema, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, bentuk tes, nomor soal, tingkat kognitif taksonomi Bloom, dan yang terakhir materi pokok. Untuk tema yang pertama saya mengambil tema 7 mengenai peristiwa dalam kehidupan. Nah, untuk standar kompetensinya yang pertama peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Untuk kompetensi dasarnya saya mengambil 3.4 mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Untuk indikatornya, yang pertama, mengidentifikasikan latar belakang dari perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis. Yang kedua, peringatan Hari Pancasila. Dan yang ketiga, bangsa Eropa yang pertama kali datang di Malaka. Yang keempat adalah perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Dan yang kelima, peristiwa heroik yang mendukung proklamasi. Nah, pada di poin ini pertama saya menggunakan bentuk esai. Yang pertama esai, yang kedua multiple choice atau mengingat kembali. Yang ketiga matching atau menjodohkan. Yang keempat true false yaitu mengingat kembali. Dan untuk yang kelima short answer sama mengingat kembali. Nah, untuk yang poin kedua di standar kompetensi saya menggunakan wujud dan sifat benda dan perubahan wujud benda dengan penyerapan kalor.
Kompetensi dasarnya saya menggunakan 3.7, yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di indikatornya untuk yang pertama yaitu menganalisis tentang penguapan. Yang kedua, menyebutkan macam-macam wujud benda. Untuk yang ketiga, menganalisis sifat perubahan suhu. Yang keempat, contoh benda yang termasuk benda cair, padat, ataupun gas. Nah, di sini juga saya menggunakan, jadi di setiap soal terdapat esai, completion, multiple choice, true false. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu keberagaman budaya di Indonesia. Untuk kompetensi dasarnya menggunakan 3.3 yaitu menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Yang pertama, indikator yang pertama ialah sikap tentang keberagaman. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, keberagaman bangsa Indonesia dari faktor keturunan. Nah, soal yang digunakan yang pertama completion, yang kedua multi-choice, yang ketiga true false. Nah, untuk selanjutnya yaitu surat undangan dari peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Itu standar kompetensinya. Untuk kompetensi dasarnya, saya mengambil 3.9 yaitu mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dan dalam surat undangan, yaitu ulangan tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas. Nah, untuk yang kedua, saya mengambil 3.5 yaitu menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk indikatornya, yang pertama, jenis surat undangan meliputi yang pertama struktur teks, yang kedua faktor yang mendorong terjadinya penjajahan samudera, yang ketiga awal bangsa barat datang ke Indonesia, yang keempat perubahan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, di sini saya menggunakan soal yang pertama completion, yang kedua multiple choice, yang ketiga matching, yang keempat true false, yang kelima search art always matching, yang keempat true false, yang keenam search art west. Nah, untuk yang terakhir, untuk standar kompetensinya, saya menggunakan mengenal beberapa lagu Indonesia dan memahami tangga nada. Untuk kompetensi dasarnya 3.2 memahami tangga nada. Untuk indikatornya yang pertama menganalisis tangga nada plok, yang kedua lagu Indonesia Raya. Untuk soalnya yang pertama saya mengambil multiple choice dan yang kedua true false. Nah, untuk di poin yang kedua saya di sini ada pengukuran scores. Yang pertama ada nomor, yang kedua bentuk tes, yang ketiga nomor surat, yang keempat scores, dan yang kelima keterangan. Nah, di sini saya menggunakan 6 macam soal. Yang pertama adalah esai. Esai dari nomor 1 hingga nomor 2 untuk
questionnya dari nomor 3 hingga nomor 5. Yang ketiga, multi-choice-nya dari nomor 6 sampai nomor 10. Untuk matching-nya dari nomor 11 hingga 13. Nomor 5 yaitu true false dari nomor 14 hingga 18. Dan terakhir, short answer dari nomor 19 hingga 20. Nah, untuk keterangannya, jika mendapatkan 5 poin adalah jawaban jika jawabannya sangat tepat. Mendapatkan 3 poin berarti jika jawabannya kurang tepat. Dan angka 0 untuk jika jawabannya salah. Di dalam penilaian penskosan ada caranya. Caranya yaitu nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikalikan 100. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal yang sudah dibuat. Nah, soal di sini yang pertama saya menggunakan esai. Nah, esai di sini ada 2 poin. Yang pertama mengenai IPS, yang kedua mengenai IPA. Nah, untuk selanjutnya yaitu completion. Nah, di sini saya menggunakan 3 poin saja. Yang pertama dari PPKN, yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga IPA. Yang ketiga multi-choice, yaitu pilihan ganda. Di sini ada 5 soal dari beberapa pelajaran. Yang keempat saya menggunakan matching atau penjodohan dari 3 soal. Yang selanjutnya true false, yaitu mengisi mana yang benar dan yang salah. Ada 5 soal dari beberapa pelajaran. Yang terakhir, short answer, yaitu pilihan yang tepat dengan menggunakan singkat. Ada 3 poin dan di sini juga ada jawaban soalnya dari esai tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahannya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.